Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Ya baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas teks eksposisi atau masih membahas teks eksposisi. Di video saya sebelumnya saya membahas teks eksposisi, yaitu definisi teks eksposisi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, kemudian kalimat fakta dan opini. Sekarang saya masih membahas teks eksposisi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, di khususnya kelas 10. Kali ini kita akan belajar masalah menganalisis tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Ya, untuk membuat suatu teks kita perlu mengetahui terlebih dahulu yang namanya struktur sebuah teks. Apa itu struktur? Ya, struktur adalah susunan dalam membentuk atau membuat suatu teks. Nah, semua teks memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau susunannya ini salah, maka sebuah teks tidak dapat dikatakan teks yang layak dipublikasikan atau teks yang utuh. Sama dengan manusia, struktur manusia itu ada kepala, badan dengan kaki. Jika salah satunya tidak ada atau salah satunya terbalik, maka manusia itu tidak akan sempurna atau kelihatan aneh. Begitulah sebuah teks. Untuk mendapatkan teks yang mudah dipahami oleh pembaca, maka harus sesuai dengan strukturnya. Ya, kita kembali ke teks eksposisi. Di sana ada teks eksposisi. Untuk mengetahui struktur teks eksposisi ada beberapa hal. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Apa itu tesis atau pernyataan pendapat? Tesis atau pernyataan pendapat adalah penjelasan umum mengenai masalah yang akan dibahas dalam sebuah teks atau dalam teks eksposisi. Artinya, apabila kita akan membuat teks eksposisi masalah kenakalan remaja di salah satu daerah atau khususnya di daerah Talisayan, maka kita harus menjelaskan secara umum apa itu kenakalan remaja yang ada di Talisayan. Ya, kita jelaskan secara umum terlebih dahulu masalah yang akan kita buat teks eksposisi. Setelah itu kita jelaskan, maka kita buatlah yaitu struktur yang kedua. Ya, jadi dalam pendapat ini atau tesis ini sifatnya harus fakta, atau berita yang bagus itu bersifat faktual. Artinya fakta dan masih dalam kondisi terbaru. Yang kedua, argumen. Ya, apa itu argumen? Argumen adalah penjelasan untuk mendukung atau mempertahankan tesis atau mempertahankan pendapat. Bisa dipahami, pendapat dan argumen itu biasanya hadir dalam secara bersamaan. Jika ada pendapat, pasti ada argumen. Sama dengan diskusi. Kalau kita misalnya diskusi, kita mengatakan si A adalah anak yang pintar. Nah, itu pendapat saya. Maka saya harus membuat argumen untuk mendukung atau mempertahankan pendapat saya bahwa si A itu adalah anak yang pintar. Saya harus memberikan penjelasan. Saya harus memberikan penjelasan yang logis bahwa si A itu pintar. Salah satunya karena si A adalah anak yang paling rajin di kelas ini. Si A selalu mendapat peringkat pertama di saat akhir semester. Itulah alasan saya mengatakan si A adalah anak yang pintar. Nah, jika tesis atau pendapatnya tadi masalah kenakalan remaja di Talisayan semakin meningkat. Nah, itu masalah kenakalan remaja di Talisayan semakin meningkat. Itu adalah tesis yang saya buat atau pendapat. Maka argumen saya harus memperkuat pendapat tadi. Kira-kira apa argumennya supaya orang-orang percaya bahwa
kenakalan remaja di Talisayan itu meningkat. Nah, kita harus membuat argumen yang logis. Misalnya balapan setiap malam minggu di beberapa tempat, kemudian sudah ada beberapa orang yang selalu terlihat mengkonsumsi minuman keras dan lain sebagainya. Itulah yang disebut argumen untuk memperkuat penjelasan umum tadi bahwa kenakalan remaja di Talisayan semakin meningkat. Satu tesis atau satu paragraf tesis atau pendapat bisa banyak argumen, ya, bisa beberapa paragraf argumen. Seperti dalam buku paket kalian, itu ada beberapa argumennya. Kemudian struktur yang terakhir, yang ketiga, penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang adalah menjelaskan tentang penegasan pendapat atau pendapat awal dan rekomendasi. Artinya di sini penegasan ulang itu adalah pemberian pendapat mengenai masalah yang kita angkat. Biasanya bersifat mengkritik atau memberikan masukan. Salah satu contohnya, kita kembali lagi ke tesis tadi, pendapat awal. Tesisnya tadi yang kita angkat masalah kenakalan remaja di Talisayan yang semakin meningkat. Berarti di sini bisa kita buat penegasan ulang atau rekomendasinya adalah seharusnya pemerintah harus lebih menertibkan lagi masalah kenakalan remaja atau pergaulan bebas di Talisayan, atau orang tua, seharusnya orang tua lebih memperhatikan lagi anak-anaknya atau pergaulan anak-anaknya. Itu adalah rekomendasi atau masukan atau penegasan ulang. Bisa masuk kritikan atau pendapat masukan. Inilah struktur yang membentuk suatu teks eksposisi. Jadi ada 3 strukturnya. Teks eksposisi ini biasanya banyak di teks pidato, biasanya di teks ceramah. Mengapa? Karena di teks pidato dan ceramah itu ada masalah yang diangkat dan diperjelas dengan argumen. Salah satunya ceramah masalah agama. Masalah agama yang diangkat adalah bahaya maksiat. Misalnya dia akan memperkuat argumennya dengan menjelaskan beberapa hadis, beberapa ayat. Itu akan diperkuat oleh hadis dan ayat itu argumen. Artinya ada pendapat, ada masalah, pasti ada argumen. Si A adalah orangnya pintar, berarti ada argumennya. Bagaimana cara memperkuat bahwa dia memang si A itu adalah orang-orang yang pintar. Si B adalah orang yang nakal, misalnya tesisnya atau pendapatnya. Kita perkuat dengan argumen bahwa memang dia betul-betul nakal. Kita jelaskan dengan secara logis. Hampir setiap hari dia bolos sekolah, hampir setiap hari dia terlambat. Itu adalah salah satu argumen. Ini adalah struktur teks eksposisi. Jadi jika kalian ingin membuat teks eksposisi, maka harus memperhatikan struktur teks eksposisi. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Ya, di sini ada salah satu contoh dari teks eksposisi. Misalnya pendapat, di sini ada pendapat. Struktur yang pertama, virus corona atau COVID-19 menjadi bencana internasional termasuk di Indonesia. Virus ini menjadi momok yang menakutkan selama beberapa tahun atau beberapa bulan terakhir. Ini adalah pendapat. Bagaimana cara memperkuat pendapat bahwasanya virus COVID-19 menjadi momok yang menakutkan? Kita tambah argumen. Salah satu argumen yang logis adalah argumen yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan. Argumen saya adalah kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia terus meningkat sehingga hingga
267.000 kasus dan meninggal kurang lebih 10.000 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus corona ini sudah menjalar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini adalah argumen yang pertama. Saya tambah lagi argumen kedua. Berdasarkan penelitian terbaru, pasien penderita COVID-19 bukan hanya orang tua lanjut usia, akan tetapi anak usia di bawah umur pun sudah banyak menjadi korban COVID-19, artinya sudah banyak meninggal. Nah, ini dah alasan atau argumen saya untuk memperkuat pendapat bahwa virus corona itu berbahaya, terutama di Indonesia. Nah, ini adalah argumen saya yang saya ambil berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, artinya logis, masuk akal. Nah, ini adalah salah satu contoh pendapat dan argumen. Kita lanjut. Penegasan ulang. Ini adalah pendapat saya. Sebagai masyarakat yang baik, marilah kita selalu mematuhi pemerintah dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ini adalah salah satu pendapat saya atau usulan saya, atau bisa menjadi kritikan bagi pemerintah. Jadi membuat teks eksposisi itu sangat mudah, teman-teman. Kita tinggal mencari suatu masalah-masalah, kemudian kita kembangkan dengan cara memperkuat masalah tersebut dengan cara argumentasi. Selanjutnya kita ke pembahasan terakhir dari materi teks eksposisi, masalah kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak menggunakan istilah. Teman-teman, apa itu istilah? Siapa yang tahu di sini apa itu istilah? Ya. Ada yang tahu istilah? Istilah itu adalah salah satu kata yang memiliki makna tertentu sesuai dengan bidangnya. Mengapa saya katakan sesuai dengan bidangnya? Ya, di setiap bidang masing-masing mempunyai istilah-istilah. Misalnya bidang kedokteran, ada istilah-istilah kedokteran. Bidang biologi, ada istilah biologi. Sosiologi, politik, ekonomi, itu semua mempunyai istilah masing-masing sesuai dengan bidangnya. Di bidang bahasa Indonesia, bidang sastra, banyak istilah-istilah yang kita bisa pahami di situ. Contoh dari sebuah istilah, saya berikan contoh. Yang pertama di bidang biologi, misalnya habitat. Apa makna atau arti dari habitat? Habitat adalah tempat tinggal dalam suatu kelompok makhluk hidup. Ini adalah salah satu istilah dalam bidang biologi, habitat. Istilah yang kedua, gravitasi. Gravitasi itu adalah istilah di bidang fisika. Ya, jadi yang belajar fisika atau jurusan IPA bisa melihat gravitasi itu adalah apa kira-kira gaya tarik menarik antara partikel yang ada di bumi. Gravitasilah yang menyebabkan kita jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Karena apa? Karena ada gaya tarik menarik partikel di bumi. Nah, itu gravitasi, istilah dari fisika atau geografi, bisa masuk geografi. Kemudian yang ketiga, laba. Apa itu laba? Laba adalah istilah di bidang ekonomi. Bagi jurusan IPS pasti sudah tahu apa itu laba. Laba itu adalah keuntungan dalam jual beli dalam perdagangan. Itu laba, keuntungan dalam jual beli. Kemudian istilah selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis itu adalah istilah di bidang kedokteran. Jadi di bidang kedokteran ada diagnosis. Banyak istilah-istilah yang ada di bidang kedokteran. Rata-rata ruangan-ruangannya apabila kita masuk di ruang kedokteran itu mempunyai banyak istilah. Diagnosis itu adalah identifikasi terhadap suatu penyakit. Istilah selanjutnya adalah koruptor di bidang politik atau di mata pelajaran PKN. Nah, itu ada istilah koruptor. Apa itu koruptor? Adalah orang yang mengambil hak rakyat. Nah, itu namanya koruptor. Kalau korupsi bukan orangnya tapi sifatnya,
sifatnya korupsi, koruptor, nepotisme, banyak di bidang politik, banyak istilah-istilah yang kita bisa temui. Mungkin materi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teks eksposisi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa direalisasikan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat melihat video ini. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, kemudian selalu memakai masker jika keluar rumah, dan jangan lupa selalu rajin berolahraga yang teratur agar hidup kita sehat dan terhindar dari penyakit. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap rajin belajar di rumah.